Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Septiandriani. Saya mahasiswa profesi kebidanan Stikes Bakti Pertiwi. Di sini saya akan melakukan foreplay bersama tim saya, yaitu mengenai manajemen pelayanan kebidanan. Yaitu di sini saya sebagai bidan koordinator dalam melakukan perencanaan, kemudian persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Baiklah, di sini saya bersama dengan tim-tim saya diantaranya. Selamat sore, saya Maria Purba, mahasiswa profesi bidan Bakti Pertiwi Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jaria, mahasiswa Bakti Pertiwi, akan melaksanakan praktik manajemen pelayanan kebidanan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Nama saya Romonda Batuara, yaitu mahasiswi profesi Bakti Pertiwi Indonesia untuk manajemen pelayanan kebidanan. Selamat sore, saya Cong Teresia Susanti, mahasiswa Profesi Kebidanan Bakti Pertiwi Indonesia. Saya akan melakukan praktek pelayanan kebidanan. Saya Bu. Baik, selamat pagi ya semuanya ya. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul lagi semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, di sini seperti biasa kita bertemu lagi untuk membahas mengenai laporan yang bulan sebelumnya ya. Sebagian sudah saya baca juga satu persatu. Kemudian di sini semua bidannya dari semua ya. Dari RT 1 ada Ibu Maria ya. Kemudian ada dari RT 7 ada Ibu Siti Jaria. Kemudian dari RT 8 ada Ibu Maria. Dari RT 9 ada Ibu Santi ya. Oke, baik. Baiklah, di sini mari kita sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa ya. Saya agama dan percaya masing-masing. Yuk mari berdoa mulai. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja ya. Ini kemarin laporan bulan kemarin ini udah sempat saya baca juga. Di sini ada hasil laporan. Ini saya lihat masih ditemukannya data ibu hamil ya. Ibu hamil yang anemia. Bulan lalu ini saya baca masih adanya angka ibu hamil yang anemia. Ini ada garis besarnya ini ada 8 ibu hamil. Dari RT 6 juga ada. Benar Bu ya? Terus dari RT 7 ya masing-masing ini ada nih, dari Ibu Romonda, dari Ibu Santi juga. Ini kira-kira gimana ya kok masih adanya ditemukan, walaupun angkanya emang sebenarnya udah menurun dari bulan-bulan sebelumnya, tapi masih kita temukan ini angka ibu hamil di masing-masing RT yang mengalami anemia. Ini kira-kira gimana? Mungkin dari RT 6 dari Ibu Maria, ini saya temukan ada beberapa orang juga ini yang masih menduduki angka anemia. Memang dari RT 6 itu ada beberapa ibu hamil yang sedang mengalami anemi ya. Sudah pernah saya diskusikan dengan kader. Hampir rata-rata ibu hamil itu kurang patuh gitu. Oh iya, kepatuhan ya. Memakan vitamin yang kita berikan seperti iya. Fe, dengan alasan mereka tuh mual. Iya, misalnya. Jadi rata-rata jadi malas gitu loh makan obat Daripada tambah makan darah itu berlebihan ya. itu Bu. Jadi faktornya itu banyak Kurangnya ini ya, kurangnya kepatuhan ibu hamil untuk makan iya. Fe. Baik, untuk dari RT 7 sendiri Ibu Siti Jaria gimana? Di RT 7 masih ada ibu hamil yang anemi dikarenakan pengetahuannya. Iya. Jadi ibu hamil ini mungkin pengetahuannya rendah, diberikan Fe, dia tidak minum sesuai, jadi minum asal ingat, padahal sudah diberi pengetahuan, diberi penyuluhan, Iya. belum juga sadar. Dia anggap vitamin penambah darah itu tidak penting, padahal itu sangat penting. Jadi Iya. untuk kedepannya kita akan mengadakan pertemuan lagi, penyuluhan seperti kelas ibu hamil atau enggak penyuluhan di RT, kumpulin ibu-ibu hamil, kader untuk memberikan penyuluhan pentingnya penambah darah. Oke, ini dari RT 7 ya? Iya. Kemudian kita lanjut dari RT. Ya, di sini Oke,
baik Bu, dari RT 8 ya, Ibu Rumondang gimana? Kira-kira kenapa masih ada angka anemia? Kalau di tempat saya di RT 8 masih kurang kepatuhan makan tenaga darah gitu. Karena ibu-ibu itu masih ada mitos. Contohnya kalau makan apa namanya Ikan laut, ikan laut nanti katanya buah kamis. Oh iya, Kan? Nah seperti itu. Jadi dengan kita membentuk kelas ibu hamil dan memberikan penyuluhan kepada ibu Iya. tersebut masalah Ya untuk selanjutnya Bu ya. gizi. Oke. Baik, untuk RT 9 sendiri dari Ibu Santi gimana Bu? Masalahnya Ya. gimana? Selagi tadi kita kunjungan di rumah ya, selagi kita kunjungan rumah itu memang kita mendapatkan ibu hamil itu kekurangan Fe ya, dan besi ya. Itu masalahnya mereka itu kebanyakannya katanya makanannya itu siap saji, apalagi Yang gampang ya. Nah, yang gampang katanya gitu. Jadi intinya mereka itu kadang-kadang makan Indomie aja gitu kan. Yang penting kenyang. Nah, kadang-kadang beli misalnya kayak ayam gitu yang ketaki-ketakian gitu katanya kayak gitu. Jadi gampang katanya, gampang 5.000 udah beli dapat ayam satu potong makan rame-rame gitu katanya Bu. Oke baik. Jadi tadi udah saya dengar semua ya alasan-alasannya mengapa masih terjadinya masih ditemui angka anemia. Ini salah satunya tadi dari RT Ibu Maria, tidak kepatuhannya ibu hamil untuk minum tablet Fe. Kemudian salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan dari RT 7, kemudian adanya mitos yang salah mengkonsumsi ikan laut, katanya bayinya takut amis, kemudian adanya kebiasaan makanan siap saji ya. Oke. Jadi ini salah satunya kenapa masih banyaknya kita temukan angka anemia pada ibu hamil. Kemudian yang kita harapkan kan angka anemia berkurang Bu ya, kalau bisa udah nggak ada lagi ya. Jadi ini gimana ya agar hal ini tidak terulang kembali, terutama pada ibu hamil, kemudian agar mereka juga lebih pada saat persalinannya juga lebih aman. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan ataupun kita akan menanamkan program, yaitu kegiatan seperti P4K ya, yaitu kegiatan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Untuk kegiatan P4K ini kita sasarannya kita khususkan yaitu kepada ibu hamil, kemudian kepada suami dan pihak keluarga juga harus terlibat. Nah, itu sasarannya. Kemudian sebelum kita melakukan program P4K ini, kita harus merencanakan, kita harus membuat POA yaitu Plan of Action ya. Kita harus membuatkan rencana dulu sebelum kita melakukan kegiatan P4K. Kemudian setelah itu juga kita menentukan sasarannya kepada ibu hamil. Kira-kira ada ide nggak dari masing-masing RT, misalnya dari RT Ibu Maria, idenya apa nih untuk kita mengajak ibu hamil seperti apa sih? Tadi kan karena tidak adanya kepatuhan ya, jadi langkah-langkah kedepannya seperti apa? Langkahnya supaya terjadinya nanti penyebaran P4K tidak Iya. Dengan kegiatan P4K ini. sebetulnya bagus juga ya Bu ya, P4K itu kan berupa stiker ya. Ya, Ya, seharusnya memang ibu hamil itu mempunyai stiker ya. Iya. Jadi ada namanya itu stiker, harus ditandai ya, itu ada faktor risiko apa resiko. Iya, Yang benar. bagus itu Bu, stiker P4K. Jadi rencana planningnya untuk ketidakpatuhan ini, rencana saya itu saya akan mengajak ke kader. Oh iya. Jadi mengikut sasaran kader ya. Kader, dia tahu loh di mana itu ibu hamil dengan membawa buku KIF. Di dalam Oh, iya. buku KIF itu semua sudah ada Bu. Sudah terpantau ya. Nah, apakah sebetulnya ini si pasien kontrol Iya. minum PPD itu dia bagus apa enggak tiap malam? Jadi kita lihatkan kader, ya, kita ajarin ibu hamilnya setiap dia malam minum obat tablet tambah darah, suruh Checklist ikutin ya. Bu. Oh, Jadi jadi kalau tidak dia terlewat ya. kalau dia terlewat berarti besok pagi dia bisa dia minum. Oh, iya, Itu bagus. rencana saya Bu. Oke. Habis ini nanti coba diperankan ya kita usahakan. Kemudian ini dari Ibu Siti Jariah tadi gimana? Ya, kalau dari Kurang saya pengetahuan ya. karena kurangnya pengetahuan, saya mau mengadakan pertemuan untuk RT tersebut bersama ketua RT, terus ibu-ibu hamil, ibu menyusui, sama kadernya Iya. akan diberikan penyuluhan lagi mengenai ada pertemuan ya. iya Hmm. mengenai
kita memberikan pengetahuan mengenai pentingnya minum FE. Oh, iya. Itu biasanya gimana rencananya, mau dilakukan setiap di posyandu atau door to door atau ada kegiatan dasawisma misalnya? Bisa kali ya kita Bisa, masuk ya langsung kita bisa masuk di situ. Bisa masuk Bisa langsung masuk ya. arisan RT, Soalnya kan kita kalau masuk kita, tuh. misalnya ada pengajian kita masuk sendiri Masuk, gitu ya. iya. Oke, baik, bisa. Untuk Ibu Romondan tadi untuk mitos ya. Jadi untuk mitos bahwa saya bekerja sama dengan Bu Kadir, jadi saya mengumpulkan ibu-ibu hamil tersebut. Iya. Nanti di mana Bu Kadir juga mendata, nah, saya kumpulkan di mana anemia apa tidak ibu tersebut. Jadi saya dengan jemput bola, Iya. jemput bola dengan Bu Kadir. Jadi nanti sama dengan yang di RT7 tadi, bahwa di sini kan ada checklist untuk memakan FE. Jadi biasanya keberhasilan itu bisa karena itu, jadi kita kerjasama nanti Bu, karena si ibu tersebut merasa kalau minum obat penambah darah itu mual, muntah. Nah sebenarnya itu dimakan minum malam hari, tapi dengan dibantu dengan Bu Kadir. Jadi jemput bola ke tempatnya Bu Kadir. Jadi nanti keberhasilan itu dia umpamanya udah hamil umpamanya nih, hamil umpamanya 5 bulan, hamil 6 bulan. Jadi maksudnya itu nanti kita jemput bola untuk memberikan penyuluhan kepada ibu tersebut. Ini loh ibu minum obatnya, ya biar juga mual muntah nggak masalah. Nah itu seperti itu, ibu harus minum tetap. Jadi biar HB-nya biar naik. Jadi kalau nanti menghadapi persalinan, ya ibunya nanti nggak kekurangan darah seperti itu karena HB-nya udah naik makan obat tersebut. Ya. Jadi kira-kira nanti berarti ini Jadi untuk rata-rata berarti ini intinya pengennya mengadakan sama ya penyuluhan Bu ya. Penyuluhan juga. Kelas ibu hamil bisa juga Ya. ya, kita masuk ke situ ya. Menjelaskan sebenarnya mitos kayak makan itu sebenarnya nggak bagus, Iya. jadi sebaliknya Mitos gitu itu ya. kan pokoknya kan ibu-ibu tersebut kan nggak mau makan apa namanya hati si ayam, nanti kan mie apa bau amis. Iya betul. Gitu. Jadi menghilangkan mitos itu sama ibu-ibu biar yakin dan percaya kita Iya. penyuluhan pakai lembar balik. Benar. Ada di sini kan nih, ada di sini di buku pink. Jadi di buku semuanya Nah, ada di Bu buku ya. pink di sini ada. Intinya kita harus menegaskan Ya, kembali ya. jadi di buku pink ini ada namanya. Nah, dan ini bahan makanan dan ini trimester pertama, trimester kedua dan ketiga. Ini kita jelasin pada ibu-ibu Iya. tersebut. Oh, jadi intinya kita memberikan penyuluhan Iya. ya, menegaskan sebenarnya makanannya itu yang Ya, intinya yang mindset mereka makan amis nggak bagus ternyata bagus ya. Iya. Oke baik. Berarti dengan sekarang kita lanjut dengan Ibu Iya. Santi. Sebenarnya semuanya sama ya, kita Intinya ngumpulin ya, kader penyuluhan sama ya. itu ya, penyuluhan gitu. Iya. Jadi kita kasih contoh loh, ini makanan yang baik ya, misalnya sayur-sayuran harganya itu kan murah, misalnya kita beli bayam, masaknya seperti apa sih gitu biar Iya. ya sehat kayak gitu, gizinya nggak berkurang gitu ya. Iya, iya. Ya intinya seperti itu. Oke baik. Berarti intinya di sini kita semua intinya semua di sini kita tidak terlepas dari P4K ya. Iya. Jadi setiap kita kunjungan ke ibu hamil, kita pastikan di situ ada stiker P4K. Jadi bahwa tandanya di situ ada ibu hamil. Kemudian setelah kita merencanakan tadi, kita pasti konseling. Konseling tadi caranya bisa penyuluhan, kita masuk ke misalnya dasawisma ataupun masuk ke kelas ibu hamil ataupun penyuluhan kalau bisa door to door menjelaskan mengenai pentingnya apa aja sih makanan-makanan yang bisa mencegah terjadinya anemia ya. Iya. Oke baik. Kemudian tak lupa juga kita harus ingatkan Bu sama ibu hamil ya, stiker P4-nya jangan sampai lupa. Di situ kan nggak hanya yang itu ya, ada nama ibu hamilnya, ada taksiran persalinannya di sini ya. Penolongnya. Iya, ada penolong, tempat, kemudian pendamping, transportasi dan calon pendonor darah. Jadi tak lupa dari semua ini juga, karena kita terlupa karena kita targetnya anemia, yang ini kita lupakan. Jadi biar semuanya lancar, intinya kita mengurangi angka kematian ibu dan bayinya. Oke Tapi baik. misalnya kita harus tahu juga stiker ini nanti kalau kita beritahu kepada masyarakat kader ini kan hanya normal, Iya. ya kan? Harus kita bisa bedakan. Berarti kan kita anemia kan? Iya, Anemia itu ada apa? tandanya. Faktor resiko kan? Ada Apa resiko. resiko kan? Nah, Oke. itu harus kita bedakan Bu. Oke, Jadi itu harus kita konsekuen di dalam satu RW itu. Kita harus mana Jadi nggak tahu ibu yang kira-kira Iya, berisiko ya. apa, Iya, kasusnya betul. apa gitu. Jadi kita harus
lebih teliti juga ya untuk membedakan mana yang normal, mana yang beresiko. Oke, baik. Kemudian di sini dari output yang kita harapkan sebenarnya dari kegiatan P4K ini, selain penyuluhan mengenai anemia, ini kita harapkan semua ibu hamil terdata seperti yang kita bicarakan tadi ya, penempelan dengan stiker P4K. Kemudian selain itu juga kita sebagai bidan juga harus memberikan pelayanan antenatal sesuai standar Bu ya, sesuai standar. Kemudian bumil juga dan keluarga juga punya rencana persalinan. Jadi ya harus ada dukungan juga ya dari pihak suami dan keluarga. Semuanya mempengaruhi sekali. Lingkungan juga mempengaruhi sekali. Oke, baik, sampai di sini gimana, bisa dipahamin ya? Bisa. Apa ada masukan lagi? Jadi rencana kita ke depan untuk mengatasi anemia ini Ya, ini tadi ya. Yang kita bentuk kelas ibu hamil pertama. Iya. Di dalam kelas ibu hamil itu kan kita bisa melakukan penyuluhan. Iya, betul. Jadi kita pendekatan dulu. Iya, Ke keluarga. kader RT. Pembentukan kelas ibu hamil dalam pembentukan kelas ibu hamil bersama kita melakukan penyuluhan dengan berbalik dan berupaya. Itu ya. Iya, keren ya gitu ya. Iya, bagus, nanti tinggal kita masuk pelan-pelan ya ke dalam ibu hamilnya, kemudian kita ikut sertakan kalau bisa ada suami lebih bagus juga kan ya, jadi nggak hanya dari pihak ibu hamil aja yang dapatkan informasi. Oke, baik. Kemudian selain itu juga jangan lupa kita harus melakukan dokumentasi setiap tindakan yang kita lakukan ya, kita harus ada dokumentasi dari setiap kegiatan. Kemudian setelah kita dokumentasi kan kita pasti melakukan evaluasi juga untuk peningkatan atau perkembangannya. Paling itu aja ya, mungkin itu aja. Kemudian setelah itu gimana? Ada tambahan lain mungkin dari Bu Santi atau ibu-ibu yang lain? Ibu Romonda mungkin. Tadi kan dari RT 7 bahwa menyatakan bahwa kita membentuk kelas hamil, ya benar. Tapi keberhasilannya ya kita jadi kita bekerja sama dengan Pak Posyandu, Pak RT, Pak RW, jadi nantinya kita libatkan semuanya ya. Dengan bekerja sama, karena ibu kader itu kan memang nanti biasanya itu kunjungan rumah. Tahu wilayah ya. Yang tahu wilayah tempatnya ya. Nah seperti itu, jadi nanti kedepannya supaya tidak terjadi lagi angka ini ya, menurunkan angka kematian ibu yang baik. Oke, baik. Itu yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan ya, target kita ya, sehingga mengurangi angka kematian ya. Oke, baik Bu. Baiklah, sampai di sini dulu ya rapat kita. Jadi dapat saya simpulkan mengenai pertemuan kita kali ini, yaitu membahas mengenai anemia ya. Bagaimana sih cara menurunkan angka anemia yang sudah kita uraikan tadi, yaitu dengan cara pendekatan ke baik dari ibu hamil, kemudian dari masyarakatnya, dari kadernya. Jangan lupa juga kita melakukan pendekatan dari suami dan keluarga. Kemudian jangan lupa juga kita menggunakan stiker P4K ini, harus kita gunakan juga karena manfaatnya sangat banyak sekali ya. Kemudian setelah itu juga kita bisa masuk ke kelas-kelas ibu hamil ataupun dari saat kita konseling ataupun pasien saat kita melakukan ANC kita memberikan konseling. Nah itu bisa, dimanapun kita bisa masuk. Paling itu aja. Kemudian jangan lupa juga setiap melakukan kegiatan kita harus melakukan pendokumentasian sehingga kita bisa melakukan evaluasi untuk tindakan selanjutnya ya. Oke, baik. Cukup ya sampai di sini ya. Nanti ada yang kurang bisa kita bahas ke pertemuan berikutnya. Nanti kira-kira ada masalah yang Ibu temui di lapangan boleh kita bicarakan kembali. Oke, baik Bu, terima kasih untuk rapat kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.